Selamat pagi pemirsa, asa para pemain muda Indonesia tampil di pentas dunia kembali terbuka karena Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA kembali menunjuk Indonesia. Kali ini sebagai penyelenggara Piala Dunia U17. Oleh karenanya harus kita ingatkan agar jangan ada lagi kesalahan konyol yang berpotensi menggugurkan kesempatan emas ini. Kita harus memetik hikmah dari kesalahan masa lalu. Setiap elemen yang terlibat dalam perhelatan Piala Dunia U17, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PSSI, dan juga panitia lokal, mesti bekerja dengan hati demi suksesnya penyelenggaraan ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 30 Juni 2023 dengan tema Kebangkitan Sepak Bola Indonesia bersama saya, Kevin Egan. Anda bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900, dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Mas Jaka? Alhamdulillah sehat. Mas Jaka, seperti biasa kita akan membicarakan dulu mengenai informasi-informasi dan juga topik-topik utama dalam media Indonesia pada hari ini. Yang pertama mengenai Idul Adha yang menjadi momen berbagi. Mas Jaka, Idul Adha yang pertama setelah pandemi dinyatakan berakhir ya. Nah, bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir kan Idul Adha itu kan identik dengan berkorban ya. Salah satu arti berkorban itu kan mendekatkan. Artinya dari beberapa khutbah di masjid-masjid ya ada imbauan, ada ajakan dengan semangat Idul Adha ini kita sama-sama mendekatkan kepada siapa? Kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang fakir, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang membutuhkan, dengan semangat berkorban membantu mereka. Dan ini bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Bukan bisa ya, harus kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Tidak hanya ketika Idul Adha, tetapi juga ketika ada yang lemah, kita harus membantu mereka, memberikan perhatian kepada mereka, sehingga semangat Idul Adha ini tidak hanya ada dalam perayaan, tetapi juga bisa kita terapkan secara menyeluruh, secara terus-menerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, tidak hanya kemudian hari kemarin, tapi kemudian hari berikutnya juga kita harus terus berbagi kepada sesama ya. Kita ke topik selanjutnya, Mas Jaka, ini mengenai 137 warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO dibebaskan di Manila. Mas Jaka, kenapa kemudian negara kita ini kok tampaknya menjadi sasaran empuk untuk menjadi korban TPPO? Iya, ini sebenarnya kan persoalan yang sudah sangat lama ya, tapi sampai sekarang belum bisa juga kita atasi kan. Paling tidak ada beberapa hal kenapa seseorang itu menjadi korban TPPO. Pertama karena tentu saja karena persoalan ekonomi. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mencari sumber penghidupan di dalam negeri. Kemudian juga soal pendidikan. Mereka kan rata-ratanya pendidikannya tidak terlalu tinggi, bahkan sangat rendah. Kemudian soal sosial budaya. Tetapi saya pikir tiga persoalan ini bisa kita atasi ketika pemerintah betul-betul serius, dan yang paling utama adalah menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Ketika kita bisa memberikan pekerjaan, ya tidak mungkin mereka akan susah-susah payah ke luar negeri dengan resiko yang sedemikian besar. Jadi saya pikir ini masih menjadi persoalan yang sangat serius, pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah untuk betul-betul menuntaskan kasus TPPO ini dari hulunya. Betul, kita akan terus meminta aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait juga menuntaskan di hilir, tetapi yang paling penting adalah di hulu. Ketika di hulu itu bisa diatasi atau paling tidak diminimalisasi, ya saya pikir persoalan di hilir tidak akan terlalu besar dan tidak akan terlalu banyak lagi anak bangsa kita yang menjadi korban TPPO di luar negeri. Persoalan kita ternyata bukan hanya mengenai perdagangan orang saja ya Mas ya. Betul. Tapi kita juga punya permasalahan mengenai korupsi. Betul. Nah, ini mengantarkan kita ke topik berikutnya. Mas Jaka, ternyata korupsi ini bisa terjadi di mana-mana, bahkan di tempat yang seharusnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi, yaitu di KPK ya. Nah, ini juga terungkap setelah kemarin ada kasus pungli di dalam rumah KPK itu sendiri. Apakah memang karena pimpinannya tidak memberikan teladan yang baik, Mas Jaka, sehingga kemudian akhirnya bawahannya pun begitu? Iya, itu kan salah satunya ya, ketika pimpinannya itu tidak memberikan contoh-contoh bagaimana menegakkan integritas, menegakkan moral yang baik, ya anak buahnya pasti akan
mengikuti atau memanfaatkan peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut. Ya. Dan kita tentu saja sangat prihatin ya ketika KPK yang seharusnya menjadi ujung tombak utama, bahkan menjadi salah satu andalan yang paling diharapkan oleh rakyat beberapa tahun yang lalu, tetapi ya ternyata bobol juga di dalam. Ketika ada pungli di rumah tahanan KPK kan menunjukkan bahwa ya KPK sebenarnya sangat rapuh. Bagaimana mereka bisa kita andalkan untuk memberantas korupsi kalau di dalam sendiri juga begitu banyak kasus korupsi dengan pungli yang katanya sampai 4 miliar. Itu sebenarnya bukan lagi pungli, itu bisa jadi soal pemerasan atau mungkin soal penyuapan. Dan saya pikir ini harus betul-betul tuntaskan atau dengan penanganan yang sangat tegas. Tidak hanya kode etik tentu saja, tetapi harus diselesaikan lewat jalur pidana. Ketika Dewas selama ini kita lihat sangat lemah, ya mudah-mudahan penegak hukum yang lain atau mungkin juga KPK juga betul-betul serius menangani persoalan ini. Ya, apa yang terjadi di bawah itu cerminan yang terjadi di atas? Ya, itu kan kalau ada pepatah kan ikan itu busuk dari kepala ya. Ketika kepalanya busuk ya bawahannya sangat berpotensi untuk busuk. Jadi kepala itu harus bersih, pimpinan itu harus bersih, harus berintegritas, harus bermoral, harus punya semangat luar biasa untuk memberantas korupsi sehingga anak buahnya juga punya semangat yang sama. Kalau pimpinannya saja beberapa kali tersandung kasus-kasus etika, bahkan sebenarnya juga ada kasus pidana, tapi ditangani dengan setengah hati, ya kita agak sulit berharap bahwa akan ada perubahan. Paling tidak ada semangat untuk kembali seperti yang dulu-dulu ketika KPK itu penuh dengan integritas. Kalau kita tidak bisa berharap pada pimpinannya, perlu campur tangan pihak lain, kepolisian, Mas Jaka, melakukan pengawasan di situ? Ya, sebenarnya kalau KPK itu katanya biar lebih bagus, makalah dibentuk Dewan Pengawas. Tetapi kan faktanya banyak yang menganggap ya Dewan Pengawas ini yang sebenarnya diisi oleh pihak-pihak yang selama ini kita anggap sebagai yang punya integritas, tetapi faktanya kan tidak terlalu yang sesuai yang kita harapkan. Beberapa kasus hukumannya justru sangat ringan. Ketika seorang pimpinan KPK melakukan pelanggaran yang begitu berat, hanya dihukum pemotongan gaji. Itu kan menunjukkan bahwa ya masih ada persoalan juga di Dewan Pengawas. Mereka yang harus mengawasi ya malah harus kita awasi juga, seperti itu. Kalau informasi dari pemberantasan korupsi agak membuat kita khawatir dan sedih, mungkin ada berita mengenai kita yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 bisa sedikit menghibur ya. Mas Jaka ini mengantarkan kita ke topik kita di editorial Media Indonesia pada hari ini. Mas Jaka, kita ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia kategori umur U17. Yang ini pasti jadi ya? Harus jadi. Harus jadi, karena nggak ada Israel di negara ikutan. Jadi malulah kalau kita sudah mendapat 2 kali kepercayaan, dua-duanya kita sia-siakan hanya karena persoalan kalau di editorial kita menyebutkan sesuatu yang konyol. Kalau kita lihat waktu U20 itu kan sebenarnya sebuah kepercayaan yang sangat besar yang diberikan oleh sepak bola dunia terhadap kita, tetapi karena ada tindakan dari segelintir orang, segelintir tokoh, hanya demi mengingkari komitmennya, tapi kemudian dibatalkan dan kita bersyukur FIFA akhirnya memberikan lagi kesempatan bagi kita untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ini tidak boleh kita sia-siakan. Harus ada komitmen luar biasa, harus ada kemauan yang sangat keras dari seluruh pihak, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dari seluruh kepentingan termasuk kita sebagai pencinta sepak bola untuk menyukseskan perhelatan yang sangat langka di negara kita. Karena Piala Dunia meskipun kategorinya kelompok umur U17 ya masih tetap bergengsi, masih tetap bisa menjadi sarana negara kita untuk mempromosikan diri bahwa kita layak untuk menjadi tuan rumah perhelatan kategori internasional. Oke, baik. Mas Jaka, kita akan lanjutkan nanti pembicaraan mengenai topik kita pada hari ini. Pemirsa, kita ikuti dulu paket informasi berikut ini. Inilah editorial Media Indonesia, Kebangkitan Sepak Bola Indonesia.
Kebangkitan Sepak Bola Indonesia. Asa para pemain muda Indonesia tampil di pentas dunia kembali terbuka. 3 bulan setelah dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20, negeri ini tak dinyana menerima kabar bahagia. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menunjukkan Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U17. Berbekal status tuan rumah, Indonesia berhak menempatkan para pemain sebagai peserta. Ini sungguh kesempatan emas. Lazimnya kesempatan tak datang 2 kali. Oleh karena itu, harus kita ingatkan agar jangan ada lagi kesalahan konyol yang berpotensi menggugurkan kesempatan emas ini. Harus kita katakan bahwa ketidakkompakan sesama anak bangsa menjadi bibit kegagalan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Saking tidak solidnya sampai ada 1 atau 2 kepala daerah yang tiba-tiba keluar dari garis komando pemerintah pusat hingga membuat kaget FIFA. Kita harus memetik hikmah dari kesalahan masa lalu. Setiap elemen yang terlibat dalam perhelatan Piala Dunia U17, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, PSSI, dan panitia lokal, mesti bekerja dengan hati demi suksesnya penyelenggaraan. Publik tentu berharap agar tidak ada lagi polemik yang berkepanjangan, termasuk polemik soal apakah Jakarta International Stadium atau JIS yang sebelumnya bernama Stadium BMW layak digunakan sebagai salah satu stadion Piala Dunia U17. Sudah menjadi perbincangan hangat di masyarakat bahwa JIS amat mungkin tidak diikut-sertakan karena beraroma kontestasi pemilu presiden 2024. Stadion itu dibangun pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sekalipun persiapannya melibatkan gubernur-gubernur terdahulu. Tentu rumor tersebut harus ditepis. Biarkan FIFA yang menjadi wasitnya. Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada tim dari FIFA untuk turun ke berbagai daerah dan mensurvei kesiapan serta kelayakan calon-calon venue. Dalam hal ini, dibutuhkan peran aktif PSSI agar JIS disurvei bersama dengan sederet stadion lain seperti Manahan, Solo, Jawa Tengah. Pasalnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah jauh-jauh hari dipesan untuk menggelar konser Coldplay di Jakarta 15 November mendatang. Sejauh ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mendeteksi 3 kekurangan JIS. Pertama ialah persoalan terbatasnya parkir kendaraan. Berikutnya ialah akses keluar masuk stadion dan terakhir terkait dengan penggunaan rumput jahit di JIS. Kita tentu mendorong agar Erick bersama-sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat bergerak cepat menyelesaikan 3 kekurangan tadi. Jangan berlarut-larut mengingat perhelatan tinggal hitungan bulan yakni 10 November sampai 2 Desember mendatang. Kalau ternyata perbaikan sudah dilakukan secara maksimal dan FIFA berkata lain, tentu polemik soal penggunaan JIS akan hilang dengan sendirinya. Tapi tanpa adanya perbaikan di awal, publik akan selamanya mengira masih ada dusta di antara kita. Pekerjaan rumah lainnya yang harus menjadi perhatian besar ialah kesiapan tim. Meski ajang kelompok umur lebih difokuskan untuk pengembangan pemain muda, jangan pula anak-anak asuhan Bima Sakti menjadi bulan-bulanan di kandang sendiri. Apalagi tim besutan Bima Sakti itu akan menjadi generasi pertama yang berhak tampil di Piala Dunia U17. Ajang ini sudah dilaksanakan sejak 1985 sehingga patut kiranya untuk mereka mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik. Publik berharap tim pelatih mampu membenahi teknik, strategi, dan mental bertanding mengingat waktu yang terbilang pendek. Ingatlah, 23 negara yang juga ikut berlagam merupakan tim dengan tradisi sepak bola nan kuat seperti Inggris, Argentina, Senegal, dan Korea Selatan. Biarlah Piala Dunia U17 menjadi gerbang kebangkitan sepak bola nasional. Kita hadirkan kesempatan terbaik bagi bibit muda Indonesia dan kelak mereka membayar dengan penampilan yang sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Sampai
Supaya kamu dapat Anda bisa kontak kami di telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Bisa untuk membahas tema editorial hari ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat sepak bola Tommy Welly. Bung Toel, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, Bung Toel, setelah kejadian Indonesia yang gagal ya menyelenggarakan Piala Dunia U20, banyak yang mengatakan bahwa memang Indonesia belum pantas menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bagaimana dengan Piala Dunia U17? Apakah memang kita sudah siap menyelenggarakan Piala Dunia U17, Bung Toel? Kalau dari sisi menyelenggarakan, saya pikir kita bisa lah, kita mampu lah untuk level Piala Dunia U17. Jadi sebetulnya itu nggak masalahnya, nggak masalah menurut saya sih. Persoalannya adalah bukan persoalan, ya kita bersyukur aja sih dapat event besar di sepak bola, grade-nya grade Piala Dunia, meski untuk under 17 gitu loh. Bung Toel, tapi kenapa sih kok terkesan mendadak begitu ya? Tahu-tahu kita ditunjuk menggantikan Peru begitu menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ini ada jawabannya tidak, Bung Toel? Kalau kita cermat sebetulnya waktu pembatalan Piala Dunia U20, isu tentang Piala Dunia U17 akan didorong ke Indonesia kan mulai muncul sebetulnya isu-isu ini. Kalau diperhatikan waktu kita bahas kemarin Piala Dunia Under-20, sebetulnya isu yang sama mulai bergulir tuh. Bahwa akan U17 sebetulnya. Gantikan Peru, kan sebetulnya udah mulai muncul. Kalau kita cermat, atau yang saya cermati sebetulnya pada saat itu pun sudah ada isu-isu tentang itu. Gitu loh. Tapi apakah ini membuktikan bahwa sebetulnya kejadian U20 kemarin tidak berpengaruh terhadap bagaimana kemudian FIFA memandang Indonesia begitu ya, Bung Toel ya? Iya, jadi sepertinya begitu gitu loh. Oke. Karena kalau kita bicara secara normatif, ketika kita batal U20 kan katanya diberi sanksi itu. Yang FIFA forward dan forward dibekukan. Apapun bentuk sanksinya, status kita kan dalam posisi sanksi. Lalu sebelumnya yang Kanjuruhan proses transformasi sepak bola kan. Jadi dalam posisi proses transformasi sepak bola dan disanksi, lalu kita dapat event selevel Piala Dunia U17 yang menurut saya sih ajaib ya. Luar biasa lah. Saya di sini melihat faktor Erick Thohir yang sangat kuat. Oh, tapi pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia nih dengan menjadi tuan rumah U17, kira-kira besar tidak? Sama pengaruhnya tidak setidaknya dengan kalau kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Bung Toel? Iya, menurut saya sih sama besarnya lah. Oke. Karena kita kan nggak pernah dalam sejarah sepak bola negeri ini kan jadi tuan rumah Piala Dunia atau levelnya Piala Dunia. Mau itu 17, mau itu 20 belum pernah. Jadi saya pikir sama besarnya levelnya gitu loh. Baik. Bung Toel, ada 24 negara yang ikut berlaga, ada negara-negara besar di situ, ada Inggris, ada juara bertahan Brazil, ada Argentina, ada Senegal, tidak ada Israel dalam daftar negara yang ikut menjadi Piala Dunia U17 pada nanti ya, pada tahun ini. Kita bisa menang, Bung Toel? Sejauh mana kita bisa menjadi kampiun di kejuaraan ini, Bung Toel? Kalau kampiun, saya pikir terlalu prematur keinginan itu atau berlebihan. Kita harus lihat bahwa di kualifikasi Piala Asia kan kita nggak lolos. Oke. Tapi karena kita jadi tuan rumah, kita berhak tampil di level Piala Dunia. Jadi menurut saya kita harus bisa mengukur diri gitu loh. Anggaplah ini sebagai momentum gitu loh, sebagai trigger untuk bisa lebih menggairahkan, meningkatkan kualitas sepak bola kita. Tapi kalau berharap lebih, yang salah sebetulnya adalah kita-kita ini. Orang-orang dewasa, insan bola yang berharap berlebihan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita under 17.
Karena kalau kita mau bicara sejujur-jujurnya, memang under 16 di kita ada kompetisi yang tertata secara resmi, secara nasional gitu, kan nggak ada. Elite Pro Academy under 16 itu kan hanya terjadi dalam kurun waktu 3 bulanan, lalu selesai. Jadi belum berbentuk akademi yang sesungguh-sungguhnya. Jadi di mana adik-adik kita atau anak-anak kita berkompetisi juga kan adalah sebuah PR besar atau masih PR besar bagi sepak bola kita. Lalu kita berharap mereka jadi kampion gitu. Menurut saya sih agak terlalu berlebihan atau terlalu berat beban yang kita harapkan kepada mereka. Jadi kan lebih cenderung nikmati aja, enjoy aja. Ambil manfaat, ambil pelajaran sebanyak mungkin dalam konteks kita sedang berproses menuju sepak bola Indonesia yang lebih baik. Gitu. Bung Toel, kalau misalnya kita mau melihat bahwa momentum Piala Dunia U17 ini bisa menjadi momen kebangkitan sepak bola Indonesia ya, ini caranya bagaimana menurut Anda, Bung Toel? Caranya dari sisi penyelenggaraan, dari persiapan timnas kita tampil sebaik-baiknya, nggak usah ada beban yang berlebihan kepada anak-anak kita, karena itu tadi kondisi pengembangan sepak bola usia muda kita kan belum di track yang benar lah. Contoh kompetisinya tadi yang saya sebutkan kan juga masih harus dibenahi. Jadi menurut saya sih ini sebagai sebuah ini aja hal yang luar biasa yang masih diberikan oleh FIFA kepada Indonesia gitu. Oke, baik. Bung Toel, jadi terakhir apa yang bisa kita harapkan ya dari penyelenggaraan U17 yang berlangsung di Indonesia ini? Ya, saya pikir ini supaya membuka mata semua stakeholder sepak bola Indonesia bahwa kita harus mulai serius membenahi sepak bola usia muda. Oke. Dengan diawali dengan pemberian FIFA U20 kita jadi tuan rumah yang sangat berharga ini, semoga ini jadi trigger, jadi pemicu yang kuat supaya semua stakeholder punya keseriusan membangun sepak bola usia muda. Karena itu fondasi. Kalau ininya kuat, maka di atasnya nanti bisa blossom. Kan gitu. Kan kalau kita sirami, kita perkuat fondasi usia mudanya, maka ke atas kita berharap nanti mereka-mereka itu bisa berkembang. Jadi menurut saya momentum itulah yang harus kita manfaatkan. Baik. Bung Toel, terima kasih telah bergabung sama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Bung Toel. Oke, baik. Mas Jaka, bimbingan usia muda sangat penting, tapi kemudian yang jadi ramai diperbincangkan di publik pada saat ini bukan mengenai pembinaan pemain muda ya. Pembicaraan yang mengenai pertanyaan, main di mana nih nanti Piala Dunia U17, khususnya untuk di Jakarta. Karena di tanggal-tanggal penyelenggaraan Piala Dunia U17 itu, untuk di stadion di Jakarta, GBK-nya dipakai untuk nonton Coldplay. Nonton Coldplay yang dimana kemudian kemarin juga sempat viral, banyak orang yang rebutan tiket, war tiket begitu ya. Bagaimana Mas Jaka, ini apakah kemudian memang Piala Dunia nanti akan pasti diselenggarakan di JIS akhirnya yang menjadi pilihan selanjutnya setelah GBK? Iya, ini kan akhirnya banyak juga yang membawa masalah ini ke politik ya. Iya. Seperti halnya dulu ketika JIS itu tidak dipakai sebagai tempat pertandingan oleh PSSI dengan alasan karena belum memenuhi standar FIFA. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa JIS itu kan dibangun begitu megah, begitu wah dengan fasilitas yang luar biasa. Anggarannya pun tidak main-main, 4,5 triliun. Tetapi apakah benar mereka belum memenuhi standar FIFA? Ya harusnya kita serahkan ke FIFA. Kalau FIFA itu menyatakan memang tidak layak sebagai pertandingan internasional, termasuk pertandingan nanti di Piala Dunia U17, ya kita harus menerima bahwa memang belum layak, harus ada pembenahan agar bisa menjadi layak. Tetapi ketika FIFA itu menyatakan itu layak, sudah memenuhi
ketentuan-ketentuan regulasi yang mereka tetapkan, ya kita juga harus berbesar hati menerima dengan lapang dada bahwa JIS memang layak untuk dijadikan tempat pertandingan U17. Jadi saya pikir tidak usah kita membawa olahraga, apalagi dengan event yang sebesar Piala Dunia U17 ke politik. Biarlah siapapun yang membangun JIS itu urusan lain. Yang pasti bahwa JIS sudah dibangun, sudah bisa dijadikan tempat untuk menyelenggarakan pertandingan olahraga, termasuk sepak bola. Ya kita minta fatwa lah dalam kutip ke FIFA apakah memang sudah memenuhi standar atau belum. Kalau sudah ya kita harus PSSI dan penyelenggara tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menunjuk JIS sebagai tempat pertandingan, menggantikan Stadion Utama Senayan. Ya kalau belum, siapapun yang selama ini membangun atau mengelola JIS ya harus dengan lapang dada menyadari bahwa harus ada pembenahan sehingga menjadi layak. Jadi kalau olahraga dibawa ke politik ya yang jadi hanya akan runyam, saling debat, saling merasa paling benar, merasa paling tahu persoalan, padahal yang bisa menentukan layak tidaknya itu hanya FIFA, bukan siapa-siapa, bukan PSSI, bukan siapapun. Yang penting baik, FIFA. Mas Jaka, kita harus jeda dulu. Saya jangan kemana-mana, kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Ibu Ipung dari Bali. Bu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang, pagi Bang Jaka. Ya, kalau kita mau ngomong tentang kebangkitan sepak bola, saya bukannya tidak bersyukur, tapi sekarang kita bersyukur FIFA mempercayai kita sebagai tuan rumah kembali walaupun untuk U17. Semoga aja ya Bang ya tidak menjadi penghalang lagi, karena sekarang zaman politik ya, tahun-tahun politik banyak orang-orang mencari muka, banyak orang mencari dagangan. Semoga tidak lagi ini dipolitisasi sampai kita gagal menjadi tuan di U20. Tapi Bang, kalau saya mencermati tentang persepak bola Indonesia, saya pecinta bola bukan pemain, tapi saya tahu dari zamannya grup A, grup B kita pernah masuk dalam Piala Dunia dulu walaupun kita nggak jadi juara. Tetapi yang perlu diperbaiki di sepak bola Indonesia adalah Bang, permainan skor yang masih kental, adalah pergantian pemain atau pemain-pemain yang bisa masuk dalam semifinal atau final. Ini sangat kental sekali terjadi. Makanya kenapa sepak bola Indonesia tidak pernah jadi juara, karena di situ syarat ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang Bapak Erick Thohir ingin memperbaiki sepak bola, perbaiki dulu pengaturan skor dan pengaturan pemain pada saat masuk ke semifinal dan final itu sendiri. Jadi Indonesia ini jangan jadikan ajang politik atau jangan jadikan ajang mencari uang dan mengambil keuntungan dalam cukong-cukong yang dalam hal ini sepak bola jadikan ajang judi. Itu sebenarnya bisa membuat kita menjadi baik Bang. Mohon jangan sampai ini jadikan ajang politik lagi dengan stadion JIS yang tidak bisa dipakai misalnya hanya karena mungkin pembangunnya adalah Anies Baswedan. Itu aja Bang, makasih. Baik, terima kasih Bu Ipung. Selanjutnya ada Pak Dedi dari Bandung, Jawa Barat. Pak Dedi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak Dedi. Jadi kalau menurut saya optimis dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir, sehingga sepak bola kita itu akan sukses. Yang kedua, bahwa dengan adanya kolaborasi antara
pelatih kita, Tayong, kedua Indra Sapri dan Bima Sakti, saya kira optimis saya. Karena kita melihat sepak bola kita waktu lawan Argentina dan Palestina, kita lihat hasilnya sudah bagus. Fisiknya sudah bagus, mental lumayan. Hanya kerjasama memang perlu kita tingkatkan. Karena waktu perlu secepatnya para pemegang klub memberikan pemainnya kepada pelatih kita. Yang ketiga, bahwa kita lihat nanti umur 23, kita melihat ada beberapa pemain naturalisasi. Pertama depan ada Rafael, tengah ada Dipajenal, terus belakang ada Elkan, dan kiper ada Margono. Kalau ini kita lihat nanti dalam pertandingan U23 juga sukses, saya kira umur 17 juga bisa mencontoh. Bima Sakti bisa mencari 3 pemain naturalisasi untuk depan, tengah, back, dan kiper. Saya kira bisa kita melawan tim-tim lain, dan mudah-mudahan kita bisa sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya kita ke Pak Zul Badri dari Medan, Sumatera Utara. Pak Zul Badri, selamat pagi. Pak Zul Badri? Halo Pak Zul Badri? Baik, tampaknya komunikasi kami dengan Pak Zul Badri terputus. Kita diskusi sedikit Mas Jaka, ada kekhawatiran bahwa sebetulnya penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini pasti ada hubungannya dengan politik. Pasti dikait-kaitkan ke sana karena memang ada indikasi ke arah situ. Apakah memang itu akan terulang kembali dalam Piala Dunia U17 itu? Iya, saya pikir tidak ada alasan ya sebenarnya untuk mengkaitkan Piala Dunia U17 ini dengan politik. Kalau U20 kemarin memang ada Israel yang masih menjadi isu sensitif bagi sebagian masyarakat kita, dan memang konstitusi kita juga memang menentang penjajahan di seluruh muka bumi. Kalau dari sisi konstitusi memang mungkin ada argumentasi yang bisa kita pahami juga. Tetapi yang paling utama kemarin adalah soal komitmen. Ketika daerah-daerah itu sejak awal memberikan dukungan bagi penyelenggaraan U20, tiba-tiba mereka menolak kehadiran Israel, dan kemudian FIFA membatalkan hak tuan rumah kita sebagai penyelenggara, ya berarti memang ada sesuatu yang menurut saya juga tidak tepat. Kalau memang tidak menyukai atau menolak kedatangan Israel, ya harusnya dari awal dong. Bahwa bahkan Israel itu kan bukan ujuk-ujuk dia menjadi peserta, dia lolos dengan babak kualifikasi, bahkan kepastian lolosnya itu kan sudah cukup lama. Kenapa tiba-tiba baru 3 bulan yang lalu mereka memutuskan untuk menolak Israel? Nah ini kan tidak ada yang salah juga ketika mereka juga ada yang mengkaitkan ini masalah politik. Tetapi untuk 17 sebenarnya tidak ada alasan untuk mengaitkan itu. Jadi yang paling penting saya kira adalah FIFA sudah kembali memberikan kepercayaan apapun alasannya ya. Apakah ini karena lobby yang begitu kuat dari PSSI, ataukah karena ini dari kebaikan FIFA, ataukah karena FIFA hanya semata-mata mengincar pasar Indonesia yang luar biasa terhadap sepak bola. Tetapi apapun kepercayaan sudah diberikan kepada kita. Artinya kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan kepercayaan ini dengan satu hanya satu cara yang harus kita lakukan adalah menjadi penyelenggara yang sebaik-baiknya. Karena ini membawa nama bangsa dan negara, kita tidak boleh sedikit pun melakukan kesalahan yang akan menjadi sorotan negatif bagi dunia internasional. Dalam melakukan momentum perbaikan sepak bola nasional Mas Jaka, tapi kan tidak hanya bisa ditentukan dengan satu event saja sebetulnya ya. Ada persoalan-persoalan yang juga tadi dicermati mengenai pengaturan skor, lalu kemudian ada banyak orang-orang yang terlibat dalam sepak bola nasional kita, motivasinya bukan untuk memajukan sepak bola nasional, tapi motivasinya yang lain, mungkin untuk motivasi politik, motivasi mencari uang. Nah, bisakah kemudian itu
terwujud melalui Piala Dunia U17 di Indonesia ini, Mas Jaka? Ya, kita perlu mengingatkan juga kepada publik bahwa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 kemarin juga berhasil menggelar uji coba melawan juara dunia Argentina. Itu bukan berarti sepak bola kita sudah maju, bukan berarti sepak bola kita sudah bangkit, bukan berarti sepak bola kita sudah disegani dunia internasional, belum. Bahwa ini sebagai momentum untuk bangkit, itu iya. Tetapi kalau kita mau mengatakan bahwa kita sudah bangkit, itu kita masih jauh. Kita harus realistis juga bahwa masih begitu banyak persoalan yang ada dalam sepak bola kita. Mulai dari pembinaan usia dini yang selama ini hanya menjadi jargon, begitu sering kepengurusan PSSI berganti, tetapi itu hanya sekedar menjadi visi misi di atas kertas, tapi tidak pernah dilaksanakan secara optimal. Kemudian soal penyelenggaraan kompetisi yang juga masih amburadul. Kemudian juga soal wasit, infrastruktur, itu kan menjadi persoalan yang sangat serius. Kemarin kita berpuncak dengan tragedi yang luar biasa di Kanjuruhan. Itu kan salah satu dampak dari ketidakpedulian pengelola sepak bola kita terhadap kualitas dan perbaikan sepak bola kita. Jadi kalau kita menganggap bahwa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 kemarin menjadi penyelenggara uji coba dengan Argentina dan Palestina kita sudah sepak bola kita sudah bagus, itu salah besar saya pikir. Kita harus menjadikan ini sebagai momentum, sebagai pemicu untuk bangkit, untuk membenahi sepak bola usia dini, untuk membenahi kompetisi, untuk membenahi infrastruktur, membenahi wasit. Hanya dengan pembenahan secara komprehensif, secara simultan, kita baru bisa berharap bahwa sepak bola kita akan maju. Maju dalam arti prestasi, bukan maju dalam arti sebagai penyelenggara. Kalau sebagai penyelenggara itu kan kita bisa lobby sana, lobby sini. Apalagi kalau kita punya sosok yang punya modal kuat untuk melakukan lobby. Tetapi kalau prestasi itu tidak bisa dibangun secara instan. Harus dibangun mulai berjenjang dari mulai pembinaan usia muda, kemudian digojol lagi melalui kompetisi yang bagus, baru kita bisa mendapatkan tim nasional yang bagus, dan akan jauh lebih membanggakan kita menjadi peserta Piala Dunia dengan lolos kualifikasi misalnya, daripada kita tampil di Piala Dunia karena kita menjadi tuan rumah. Saya pikir itu harus kita pahami bersama. Oke, Mas Jaka, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, editorial Media Indonesia akan kembali untuk Anda. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Jaka, penyelenggaraan Piala Dunia U17 nanti akan berlangsung dari tanggal 10 November hingga 2 Desember. Ini dalam hitungan bulan ya sebetulnya. Apakah 3 bulan. Dalam waktu yang sempit ini kita mampu menyiapkan stadion kita menjadi penyelenggara yang baik begitu? Mengingat penunjukan ini juga mendadak begitu. Iya, kalau stadion saya pikir tidak akan terlalu menjadi masalah ya. Karena kemarin sebenarnya kan sudah ada stadion-stadion yang dipersiapkan untuk U20 kan. Dan kemarin juga sudah ditinjau FIFA, diverifikasikan, mungkin ada 1-2 yang mesti harus dilakukan pembenahan seperti JIS yang katanya juga akan menjadi salah satu venue. Tetapi yang paling penting adalah kalau di editorial kita, ya kita menyiapkan tim agar tidak menjadi bulan-bulanan nanti. Bukannya kita meremehkan, bukannya kita pesimistis, tetapi harus kita katakan bahwa ya persaingan nanti di Piala Dunia U17 ya sangat berat. Kita menjadi satu-satunya debutan, karena kita juga belum pernah tampil sejak Piala Dunia ini digelar 1985. Mereka yang lolos betul-betul melewati sebuah tahap kualifikasi yang sangat ketat, sangat berat, dan dipastikan mereka adalah tim-tim yang sangat tangguh, yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Jadi saya pikir ini tugas Coach Bima Sakti untuk menyiapkan
tim yang waktunya memang sangat pendek ya, hanya sekitar 2-3 bulan, dan ya kita berharap betul-betul bisa mendapatkan tim yang paling tidak bisa memberikan penampilan yang bagus lah nanti di perhelatan ini. Kalau soal materi sebenarnya di Piala Asia kemarin meskipun kita akhirnya gagal lolos ke putaran final, sebenarnya kan ada sejumlah pemain yang punya potensi sangat bagus ya. Ada Iqbal Wicangge misalnya yang sekarang berguru di Hungaria di Akademi Puskas. Jadi mudah-mudahan ya kita tidak menjadi bulan-bulannya, artinya kita nanti sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga cukup berhasil sebagai tim peserta. Iya, karena lawannya bukan main ya, Mas Jaka ya, ada Inggris, Argentina, Senegal, Korea Selatan, juara bertahan Brazil, sedangkan Indonesia ini memang sudah terkenal pendidikan usia dini sepak bolanya itu lemah. Ya. Nah, ada ketidakyakinan ya Mas Jaka ya bahwa kita mampu menampilkan permainan terbaik ketika waktu persiapannya sangat mepet nih. Betul. Ya, tetapi sebenarnya kalau untuk kelompok umur ya, prestasi kita kalau kita hitung-hitung juga masih lebih bagus sebenarnya dibandingkan tim senior. Meskipun levelnya masih level Asia Tenggara ya. Kita pernah menjadi juara U16 sama U19 kalau nggak salah di AFF, tapi levelnya masih memang belum level yang terlalu tinggi. Jadi secara materi kita masih bisa berharap ya, meskipun harapan itu kita juga harus kita akui juga tidak terlalu tinggi, bahwa ya paling tidak bisa menunjukkan bahwa sebagai tuan rumah tidak menjadi lumbung gol lah misalnya seperti itu. Dan yang paling penting ini adalah bagian dari anak-anak muda kita untuk menimba pengalaman tampil di event puncak untuk kelompok U17. Karena ketika mereka diberi kesempatan merasakan atmosfer yang begitu sengit, begitu keras di event-event seperti ini ya, mental mereka akan semakin terasa, mental mereka akan semakin kuat, skill mereka juga mudah-mudahan bisa belajar dari pengalaman nanti di Piala Dunia, sehingga untuk jenjang-jenjang berikutnya akan bisa tampil lebih bagus lagi. Tapi bisa tidak dengan penggelaran nanti U17 nanti kita bisa belajar dari bagaimana kemudian negara-negara lain mempersiapkan pendidikan usia dini mereka, bisa tidak kemudian kita memetik pelajaran itu, apapun nanti hasilnya, bisa tidak kita menyontoh negara-negara lain yang memang meskipun penduduknya tidak sampai 200 juta, tapi mereka bisa mampu menghasilkan pemain-pemain top dunia, Mas Jaka. Iya, sekali lagi yang penting ini jangan kita anggap bahwa ini sebuah prestasi sepak bola kita ya sebagai tuan rumah. Ini hanya sekedar momentum bahwa kita harus bangkit, bahwa kita harus berbenah. Sekali lagi kunci dari pembentukan tim nasional yang tangguh adalah pembinaan usia dini yang bagus, kemudian kompetisi yang berkualitas. Kalau kita tidak punya pembinaan usia dini yang bisa kita harapkan, ya sampai kapanpun kita tidak akan memiliki tim nasional yang bagus. Itu yang dilakukan oleh semua negara yang hebat dalam sepak bola. Jepang, Korea Selatan, juga tentu saja negara-negara Amerika Latin. Saya sih agak ada semacam harapan PSSI di bawah Pak Erik ini betul-betul bisa memberikan output yang bagus ya. Katanya untuk pembinaan usia dini mereka akan bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenpora misalnya. Jadi pembinaan usia dini bahkan akan dijajukan dari sebelumnya U12 menjadi U9. Jadi akan ada semacam kompetisi di daerah, di kota-kota yang potensial. Kemudian PSSI akan memiliki database. Dengan database itu bisa dilakukan pelatihan-pelatihan yang bisa diharapkan untuk memperkuat tim kelompok umur berikutnya. Tetapi sekali lagi kan jangan lagi hanya sekedar
di atas kertas ya. Hanya jangan sekedar untuk menarik simpati publik bahwa mereka itu sudah bekerja. Karena kita sudah sangat lama publik sepak bola itu ya hanya sekedar diberikan janji-janji, tetapi realisasinya ya sampai sekarang tidak pernah ada. Kalau PSSI atau kalau ada tokoh yang hanya menjadikan PSSI sebagai kendaraan untuk kepentingan politik tertentu, ya saya pikir PSSI akan bernasib seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sekali lagi ini menjadi momentum bagi kita untuk berbenah. Kita jangan sekali-sekali menganggap ini sebuah prestasi, tetapi awal untuk meraih prestasi. Saya pikir itu. Pak Jaka, terima kasih. Sama kami pada pagi hari. Selamat pagi. Pemirsa, ingatlah 23 negara yang juga ikut berlaga merupakan tim dengan tradisi sepak bola nan kuat seperti Inggris, Argentina, Senegal, dan Korea Selatan. Biarlah Piala Dunia U17 menjadi gerbang kebangkitan sepak bola nasional. Kita hadirkan kesempatan terbaik bagi bibit muda Indonesia dan kelak mereka membayar dengan penampilan yang sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.